Xin Nian Meng An, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi jemaat yang merayakan. Mari kita memulai ibadah ini, kita nyanyikan suatu pujian, kita boleh hayati The Path of Grace, Entian Chen Lu. Ni su wo ti chu yin wo zhou zheng yi lu kao san ho ti gu dao shi ni chai pao wu wan ren zhong wei tu ni ai wo ren shi wo永远不变听信这一生投射祝福一步又一步就是恩典之路你爱你手将我紧紧抓住一步又一步就是盼望之路你爱你手牵引我走这人生路 Lord, you are my guide, the shepherd of my life. Through the hills and valleys, you are always by my side. Lord, you are my guide, the shepherd of my life. Through the hills and valleys, you're always by my side. Calling me by name, you've chosen me with love. Blessing me abundantly, your promise will never end. Every step we take, you lead us with your grace. Your love, your hand will hold us close to you. Every step we take, you lead us with your grace. Your love, your hand will guide us through the path of grace. Your love, your hand will guide us through the path of grace. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Salam damai jemaat sekalian, kiranya di tengah hal yang tidak gampang, hidup kita tetap bisa bersemi di dalam kehidupan kita ini. Kiranya ada sukacita ilahi mengalir dalam hidup saudara, karena Tuhan juga akan membuktikan dirinya bahwa Ia tak pernah meninggalkan kita sekalian. Mari kita mulai kebaktian kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami tetap butuh anugerah Tuhan. Dari hari ke hari di dalam kami mengarungi kehidupan kami yang tidak pernah mudah ini dalam situasi pandemi seperti ini. Kiranya kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan boleh menopang kami sekalian agar iman kami tetap terarah kepadamu. Agar kami tetap bisa jadi saksi Tuhan di tengah dunia yang sedang dilingkupi ketakutan, kekhawatiran, dan paranoid ini. Tuhan berkati setiap kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, supaya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Jemaat, mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Waktunya kita mengambil waktu saat teduh.
Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulang kembali, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan melalui firman-Nya bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Jalan hidup yang orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian menghantarkan kita jalan Tuhan. Mungkin dalam waktu hidup kita ada waktu pencobaan berat menekan. Tapi ingatlah, Tuhan selalu punya jalan untuk kita. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan.
tinggalkan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan mungkin bukan jalan kita. Mari kita tidaklah bimbang ataupun ragu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, hari ini kami bersyukur karena kami boleh kesempatan lagi, boleh beribadah, berbakti, dan belajar daripada firman-Mu. Kami rindu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu untuk bisa belajar sedikit daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah bersemi di taman kehidupan. Nah saudara, tema ini menggambarkan bahwa hidup ini seperti sebuah taman. Ya, di sana ada bunga mawar, ada bunga melati, ada sedap malam, ada dahlia, juga di sana ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon pisang, dan sebagainya. Taman yang indah tidak hanya terdiri dari satu warna. Ya, taman lebih indah lagi jika terdiri dari berbagai jenis dan berbagai warna yang ada. Taman itu akan indah seperti itu. Dan jangan lupa bahwa taman yang indah itu selalu ada matahari yang di atas menyinari taman itu, dan ada hujan dan embun yang membasahi taman itu. Jadi taman ini segar dan taman ini juga indah. Hidup kita juga seperti itu saudara, bahwa hidup kita punya bermacam-macam peristiwa dalam hidup kita, karena Tuhan ingin membuat hidup kita indah, dan karena Tuhan juga bisa membuat kita punya banyak warna. Dan jangan lupa bahwa hidup kita yang seperti itu akan bisa mati, kering, dan kerontang kalau tidak ada yang di atas memberkati kita, kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita. Dan diharapkan taman kehidupan kita ini kita bisa selalu bersemi. Artinya bahwa di taman kehidupan kita ini kita bisa tetap menikmati bahagia, dan orang yang melihat kita juga bisa mendapatkan bahagia atau bisa senang melihatnya. Nah saudara, kenapa dikatakan bersemi? Bersemi ini karena bulan Februari ini itu hari yang istimewa bagi orang-orang Tionghoa. Karena ini ada tahun baru Imlek. Nah tahun baru Imlek ini adalah tahun yang dinantikan oleh semua etnis Tionghoa. Nah apakah Imlek ini budaya dan agama atau juga budaya atau perayaan agama? Yang benar dua-duanya saudara. Kalau kita bilang Imlek adalah perayaan agama, kita menghormati saudara-saudara kita yang agama Konghucu di Indonesia, walaupun di daerah lain tidak disebut agama tapi disebut Ruciao. Nah saudara sekalian, bagaimana cara tahu tahun Imlek ini beda? Ini tahun agama dan ini tahun budaya, tergantung dari angka yang
tulisnya. Kalau saudara googling, saudara cari sumber-sumber yang ada, maka selalu menemukan dua jenis tahun Imlek. Yang satu disebut 2572, bagaimana cara hitungnya? Tahun sekarang 2021 ditambah tahun kelahiran Konghucu 551, maka jatuhnya adalah 2572. Nah, saudara 2572. Jadi kalau 2572 adalah karena pengaruh Gongzhe. Ya, karena pengaruh Konghucu. Kalau sekarang ini adalah tahun 4719, itu adalah tahun awal Imlek itu. Jadi itu adalah karena pengaruh dinasti Shang yang menetapkan Imlek sebagai budaya orang Tionghoa yang harus dipelihara untuk mengucap syukur karena musim panen. Juga sekarang dikatakan Chunjie, mengucap syukur karena musim semi. Ada ajaran-ajaran baik di sana, ya. Kalau orang mau bahagia, katanya harus kumpul keluarga. Kalau orang mau bahagia, jadilah orang yang murah hati. Dan kalau orang bahagia adalah orang yang rajin dan beruntung. Itu bahagia. Nah, saudara, bulan ini juga anak-anak muda banyak merayakan hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Kalau di dalam budaya Tionghoa itu bulan 7 tanggal 7. Tetapi di banyak orang itu merayakan Valentine Days ini adalah pada waktu tanggal 14 Februari. Kenapa hari kasih sayang? Ya di sini adalah hari yang baik dan ada berbagai cerita mistis dan legenda di dalamnya. Saudara, jadi intinya hari kasih sayang inilah sama pasangan yang baik-baik, sama pasangan rencana yang baik dan sebagainya. Ya, hidup rasanya indah, tapi jangan lupa mawar yang cantik selalu ada durinya. Nah, saudara, mari kita belajar apa kata firman Tuhan supaya kita bisa bahagia, juga penuh kasih, juga jadi berkat bagi orang lain. Dan kali ini kita belajar dari Mazmur pasal 1. Ada kenyataan orang ingin bahagia dan Mazmur 1 mengusulkan 4 cara untuk bahagia. Perhatikan, saya baca ayat 1 sampai 3. Dikatakan berbahagialah. Ya, kalau dalam ungkapan Alkitab bahasa Mandarin disebut dulu jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Baru terakhirnya ayat 3 dibilang orang seperti gini adalah orang yang bahagia, beruntung dan penuh berkat. Jadi saudara kata berbahagialah. Artinya Tuhan tahu kebutuhan manusia untuk berbahagia dan Tuhan kasih jalannya. Mazmur ini adalah nyanyian. Ya, Mazmur itu nyanyian, juga puitis, tetapi juga di dalamnya ada pengalaman, ada ungkapan batin dan ajaran. Dalam Mazmur 1 ini dikatakan ada 2 jalan, ada dua nasib. Yang satu orang benar dan yang kedua adalah orang fasik. Orang benar akan bahagia. Nah, bagaimana cara jalan bahagia? Ada 4 hal. Yang pertama, untuk berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita mau bahagia, menurut ajaran Mazmur ini adalah jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara sekalian, Amsal berkata kepada kita menjadi berhasil, kita menjadi menang, kita bisa menjadi lebih baik kalau kita banyak nasihat. Tetapi perhatikan, ada nasihat yang baik, ada nasihat yang jelek. Ada nasihat yang mendatangkan kebahagiaan, tapi ada nasihat yang menjerumuskan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, orang yang berbahagia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita perlu hikmat, perlu akal budi untuk melihat kepada siapa kita harus mencari nasihat. Melalui siapa saya harus mengabdi kepada Tuhan. Orang yang bijak akan memilih orang. Ada orang berkata, jangan lihat orangnya, yang penting lihat gerejanya. Tapi tahu saudara, banyak orang gak datang gereja gara-gara lihat orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, saudara sekalian, penting sekali kita bisa melihat orang itu, lalu kita dengarkan atau kita tidak dengarkan. Nah, saudara, orang yang mau berbahagia adalah orang yang tahu memilah-milah, kemudian dia memilih yang tepat. Tidak semua orang harus didengarkan. Nah, kalau ada orang sakit, banyak sekali orang cepat sekali kasih nasihat. Minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Kalau saya tanya, pernah minum obat ini? Belum. Cuma katanya kayak gini, ada teman saya, ada ini. Jadi gak bisa dipegang, saudara. Ya, jadi orang-orang seperti ini gak perlu kita dengarkan. Ya, kita anggap sebagai cara dia memperhatikan kita. Tapi tidak perlu didengarkan isinya. Nah, saudara,
orang yang berbahagia adalah orang yang tahu memilih nasihat mana yang harus dia dengarkan. Nah, kalau kita memilih ini, punya satu pengalaman, punya satu sense, punya satu pengertian yang dalam untuk bisa memilih yang tepat. Nah, saudara, kita orang berdosa, kita orang punya banyak kelemahan, kita punya orang banyak kekurangan, kita perlu Tuhan pencipta kita menolong akal budi kita, menjernihkan akal budi kita supaya bisa melihat sesuatu dengan mata hati yang lebih jernih sehingga kita tahu kepada siapa aku percaya, kepada siapa aku mengikuti nasihatnya. Itu sebabnya falsafah Latin mengatakan orang yang bahagia disebut stio cui credidi. Dia adalah orang yang tahu dengan siapa dia harus berjalan. Untuk tahu dengan siapa inilah kita perlu hikmat. Tetapi kalau kita pilih orang yang tepat, bukan orang fasik. Banyak orang mengatakan orang fasik adalah orang yang tidak di dalam Tuhan. Artinya orang bukan orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen itu orang fasik juga, saudara. Jadi menurut saya tidak berjalan menurut orang fasik adalah tidak berjalan menurut orang yang hidupnya sembrono. Tidak berjalan menurut orang yang hidupnya nggak ada buktinya. Tidak berjalan menurut orang yang tidak takut Tuhan. Itulah tidak berjalan menurut orang fasik. So, bijak-bijaklah, pilah-pilahlah, dan pilihlah nasihat mana yang Anda harus dengar. Yang kedua, bagaimana cara bahagia disebut yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, saudara sekalian, apa maksudnya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa ini? Orang bahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, orang yang gak suka ada di dalam kumpulan orang berdosa. Nah, saudara, kita ini manusia cilaka. Kita ini pendosa yang mahir. Kita ada di dalam Tuhan pun, kita masih bisa sering jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijak, lihat saya ini orang lemah, maka saya tidak mau kumpul dengan orang yang sama lemahnya. Saya ini orang yang gampang jatuh dalam dosa, maka saya tidak mau kumpul dengan orang yang kayaknya dosa seperti sebuah mainan. Saya tahu bahwa saya ini juga rentan, karena itu saya tidak mau berdiri dekat-dekat dengan mereka. Nah, saudara, dikatakan oleh Alkitab, maka orang bijak tahu, ya. Maka dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang baik pun kalau terus berjalan, terus berada pada orang yang buruk, dia lama-lama akan ikut buruk. Nah, bagaimana kita menjadi terang bagi orang buruk? Maka kita tidak sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah mengutus orang sendirian. Tuhan selalu tolong kita punya komunitas, kita punya teman atau punya tim. Kalau kita mau jadi berkat buat orang yang pergaulan buruk, maka kita punya tim. Jangan coba-coba sendirian, saudara. Dan kita akan jatuh di dalamnya. Nah, itu disebut yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya yang tidak membiarkan diri kita, baik dalam tingkah laku kita maupun di dalam karakter kita, itu kita dekatkan dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan, membuat perangnya kita buruk, dan karakter kita menjadi karakter yang dirusak di dalamnya. Makanya ada orang berkata, kalau kamu tahu lingkunganmu toksik, kalau kamu tahu lingkunganmu racun, maka kamu harus pergi dari situ. Nah, kalau tidak, kamu bisa terpengaruh. Jadi, orang yang berbahagia syarat kedua adalah jangan dekatkan diri dengan pencobaan. Jangan dekatkan diri dengan hal-hal yang membuatmu jatuh. Jangan dekatkan diri dengan hal-hal yang membuatmu bisa hancur hidupmu. Maka dekatkanlah kepada hal yang bisa menopang hidupmu, yang bisa membangun hidupmu. Dan kalau kamu jadi berkat pun, kamu harus sama teman. Itulah syarat kedua untuk bahagia. Nah, saudara, ada orang, kenapa oknum-oknum yang harusnya membela kebenaran, bahkan disebut tim untuk anti narkoba, jatuh ke dalam narkoba. Karena dia pengen coba-coba, saudara. Kalau ingin melayani orang narkoba, jangan coba sendirian. Kita bisa di dalamnya, ya. Kita bisa jatuh di dalamnya, ya. Kalau kita ingin melayani kelompok-kelompok pendosa, jangan coba sendirian, ya. Itu artinya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan dekatkan dirimu
pada hal-hal yang bisa meruntuhkan, menjatuhkan, dan menghancurkan. Ya. Ketiga, bagaimana cara bahagia? Dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa sih saudara? Letterleknya pencemooh itu adalah orang yang suka ngeritikin orang. Ya, selalu pandang orang negatif. Pencemooh itu adalah orang yang suka menghina orang, yang suka menjatuhkan mental orang, menjatuhkan karakter orang, menjatuhkan hidup orang dengan kata-katanya. Ya. Jadi kata-kata itu lebih tajam, lebih punya daya rusak daripada hal-hal yang lain. Nah, perhatikan orang yang tajam mulutnya. Saudara tahu nggak orang pemarah karena nggak pernah manis hatinya. Ya, jadi karena nggak pernah manis hatinya dia suka marah-marah, dia nggak punya manis hatinya. Saudara kalau kamu duduk dengan orang-orang yang gitu, kata-katanya juga bisa membuat hatimu terluka. Makanya Alkitab bilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Ya, kita bisa ikut-ikut menjatuhkan orang melalui kata-kata kita. Saudara sekalian, coba kita bayangkan pengalaman kita sendiri. Dalam lingkungan masyarakat, dari kita kecil sampai hari ini, untuk dengarkan kata-kata makian itu sangat gampang ditemukan. Pergilah ke satu tempat. Kata-kata makian itu banyak. Tetapi bukan hanya cuma soal itu. Orang yang menggunakan kata-katanya untuk menghancurkan hidup orang. Ya, kalau kamu bergaul dengan itu, satu, kamu bisa dihancurkan olehnya. Dua, kamu bisa menjadi penghancur bagi orang lain. Karena itu semua meresap gitu ya. Bisa meresap. Nah saudara, orang yang berbahagia ini, yang ketiga, jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Ya. Ada lagi orang-orang yang berusaha, kumpulan pencemooh ini adalah orang yang ingin hidupnya itu tidak lagi mempedulikan perkara-perkara rohani. Dia gampang mengatakan, itu kan kamu sok suci lah, atau udahlah kita hidup begini ya, kita harus terima kenyataan dan sebagainya. Tidak saudara, memang kita hidup harus percaya Tuhan. Kita hidup ini juga bisa jatuh di dalam dosa, tetapi jangan suka kita ada di situ. Ya, nah saudara, kumpulan pencemooh ini adalah orang yang suka menghina, orang yang tidak peduli masalah-masalah rohani. Nah saudara, kita sendiri rentan sama itu. Marilah kita tidak dekat-dekat dengan mereka juga. Lalu syarat bahagia yang keempat, yang terakhir di sini adalah orang yang punya bergaul dan tahu berjuang secara rohani. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Saudara jujur kalau baca Alkitab kita juga bingung saudara. Membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada waktu-waktunya kita bosan. Sedangkan kitab yang gak bosan pun kita bosan. Ya. Tetapi artinya di sini orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Orang yang tahu bahwa hidupnya tanpa Allah tidak berarti. Hidupnya tanpa Allah tidak berguna. Hidupnya tanpa Allah tidak bisa menjadi baik. Itu sebabnya dia tahu dia butuh Tuhan. Orang yang kesukaannya firman Tuhan adalah orang yang tahu dia butuh Tuhan. Karena itu dia berkata, Tuhan tolong saya pendosa, saya celaka, saya orang yang gagal, saya orang yang celaka, saya butuh belas kasihan Tuhan. Itulah orang yang digambarkan ayat 2. Ini adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu diperlukan dalam hidupnya. Ku perlu kau Tuhan. Nah saudara, yang kedua, dikatakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan adalah orang yang tahu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya bisa berusaha, saya boleh punya ambisi, saya boleh punya cita-cita, saya punya keinginan. Tapi saya tahu kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendak saya. Ya. Orang tidak punya cita-cita cilaka saudara. Tetapi orang yang punya cita-cita harus tahu bahwa Tuhan di atas segalanya. Kita perlu berjuang untuk menggapai semua itu. Tetapi menyerahkan bahwa Tuhan, Engkaulah penentu segalanya. Supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus berkata, ya Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus juga pernah berkata,
sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kalau boleh ini berlalu, tapi kalau enggak, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sadrak, Mesak dan Abednego juga pernah berkata, Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi seandainya kami tidak lepas dari perapian yang menyala-nyala ini, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku. Jadi tahu saudara sekalian, orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada keputusan Tuhan. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya rancangan, kita harus berjuang sampai sana, tapi kita tidak frustasi ketika Tuhan tidak mengizinkan itu. Kita alami ketika Tuhan tidak mengizinkan hal itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan tak terselami, tapi jauh lebih baik daripada yang kita mampu rencanakan. Ya, saudara, dulu waktu masih mahasiswa tahun 86, 87, saudara, saya suka menyanyi. Kadang-kadang saya buat lagu dangdut yang baiknya untuk saya sendiri, saudara. Jadi saya suka ngamen gitu dengan alat musik dan kemampuan gitar yang sampai hari ini juga sederhana. Tapi saya nggak takut untuk nyanyi di depan orang. Nah, saudara, saya suka nyanyi. Tapi saya tidak pernah menyanya ketika hidup saya diubah oleh Tuhan, saya mulai dipakai oleh Tuhan untuk buat lagu-lagu rohani. Bagi saya dulu terlalu agung, terlalu suci dan sebagainya. Tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang lebih. Saya juga dulu cuma bilang, Tuhan, kalau saya bisa lulus SMA, saya juga sudah bersyukur. Tapi Tuhan membuat saya lebih dan lebih, lebih dan lebih. Waktu itu saya hanya hidup di satu tempat yang aja di situ, saudara. Tetapi Tuhan bisa membawa keliling-keliling. Artinya gini, saudara, ikut Tuhan tidak selalu harus berhasil menurut ukuran kita. Ikut Tuhan tidak selalu harus mewah, tapi biarkan Tuhan yang menentukan hidup kita. Tapi bukan berarti kita malas-malasan dan tidak berjuang. Berjuanglah sekeras mungkin, berpikirlah sepintar mungkin, berhitunglah secermat mungkin, tapi tetap berserah kepada Tuhan. Inilah orang yang bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tetap belajar daripada yang ketiga, firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya coba Anda jujur. Ketika mendengarkan, ada nggak orang di sini? Satu aja yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tidak. Saya merenung pagi, siang lupa. Ya, baca lagi, baru renung lagi. Nah, saudara sekalian, karena itu, saudara, mari kita belajar menjadi orang yang tahu bahwa kita ini perlu sering membaca Alkitab untuk mengingatkan kita kembali hidup takut akan Tuhan, hidup menyembah Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Kalau kita seperti ini saudara sekalian, maka kalau kita ikuti 4 cara bahagia seperti yang diajarkan kitab Mazmur ayat 1 dan 2, maka yang ketiga menjadi bagian hidup kita. Ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon ditanam di tepi aliran air adalah dia dekat dengan sumber makanan dan sumber kehidupan. Kalau kita ikut dengan Tuhan, kita dekat dengan sumber berkat, sumber bahagia, sumber hidup kita. Hidup kita jasmani, terutama hidup kerohanian dan karakter kita akan terus mengalami nutrisi daripada Tuhan. Yang kedua, menghasilkan buahnya pada musimnya adalah Tuhan suka memberkati usaha-usaha orang benar. Tuhan suka menolong orang benar untuk cita-cita melayani Tuhan dengan baik, hasrat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk menggunakan segala talenta dan karunia yang ada pada kita dimaksimalkan. Itu sebabnya dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi Tuhan suka memberkati orang yang mau bekerja keras. Tuhan suka memberkati orang yang mau berusaha. Yang ketiga, dikatakan yang tidak layu daunnya. Saudara, ikut Tuhan itu bisa capek. Ikut Tuhan itu bisa lelah. Ikut Tuhan itu bisa kadang-kadang bertemu dengan frustasi. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesegaran yang baru. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Kita bisa lemah, Tuhan kuatkan. Kita bisa gagal, Tuhan angkat. Kita bisa jatuh dalam dosa dan Tuhan kembalikan kepada jalan yang benar. Kita bisa meninggalkan kebenaran dan Tuhan bisa tolong kita untuk melihat lagi kebenaran. Kita bisa
melakukan segala nafsu dunia kita, tapi Tuhan selalu ingatkan kita lagi. Kita tidak layu daunnya. Itu sebabnya semangat kita, rohani kita diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Dan perhatikan yang terakhir, 4 hal cara bahagia dan 4 kenyataan apa arti bahagia. 1, seperti pohon dekat dengan Tuhan. 2, menghasilkan buahnya, usaha kita, talenta kita bisa maksimal. 3, kita terus diberikan semangat oleh Tuhan dan yang tidak layu daunnya. Dan yang 4 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara sekalian, lebay kayaknya ini ya. Tetapi maksudnya apa saja? Apa saja artinya jasmanimu, rohanimu ditolong oleh Tuhan sampai bisa berbuah-buah. Sehingga apa yang kamu perjuangkan, apa yang ingin kamu persembahkan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk keluargamu, untuk hidupmu dan untuk sesamamu. Bisa menjadi sebuah kenyataan. Orang yang seperti ini akan bersemi di taman kehidupannya, di taman kehidupan keluarga Tuhan, dan di taman kehidupan dunia ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini kami berdoa bahwa Mazmur ini punya ajaran yang luhur, yang tinggi, yang kami semua susah mencapainya. Kami butuh belas kasihan Tuhan, kami butuh topangan Tuhan, kami butuh motivasi dan dorongan Tuhan, dan kami butuh kekuatan Tuhan untuk bisa menjalankan syarat bahagia, karena kami ingin bahagia Tuhan. Tapi juga untuk bisa menjadi orang yang mengalami kebahagiaan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena kami rindu kami juga dipakai oleh Tuhan, menjadi alat bagi keluarga kami, alat bagi dunia ini, alat kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan, merindukan, dan menantikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Kita anggap pujian ini hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah kita terkebur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Biarlah Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Aku bermazmur dan ucap syukur. Aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani yang boleh kami rasakan selama 1 minggu ini Tuhan.
Tuhan, saat ini kami hendak memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan yang bagi kami. Biarlah persembahan ini boleh dikelola oleh gereja untuk memperbesar kemuliaan Tuhan. Dan biarlah tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan juga Tuhan tetap berkati. Ingat mereka Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami mau menyerahkan mereka Tuhan supaya mereka juga boleh tetap semangat, boleh tetap setia dan tetap mengingat untuk mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa dengan kami mengucap syukur maka Tuhan sendiri lebih terbuka lagi tangannya Tuhan dan kami tetap boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Berbahagialah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita akhiri kebaktian kita ini dan tetaplah berharap sama Tuhan, tetaplah bergaul sama Tuhan, tetaplah mengandalkan kasih setia Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berbakti. Kami berterima kasih buat pertolongan dan kasih setiamu ya Tuhan. Sambil kami berharap kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu, menolong mereka yang bergumul, menolong mereka yang sedang hidup di tengah himpitan kesesakan, menolong mereka yang harus berjuang mengais rezeki, menolong mereka yang sedang menantikan pertolongan Tuhan karena tidak tahu apa yang harus diperbuat oleh mereka pada saat ini, apalagi menghadapi masa depan. Kiranya Tuhan melawat mereka supaya mereka semua memperoleh kelegaan. Jemaat, mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia, kemurahan dan kebajikan Allah Bapa Sorgawi yang melimpah itu, dengan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkorban dan menyertai kita sekalian, serta pimpinan topangan hikmat Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian untuk tetap bergaul bersama Tuhan, menghindari hal-hal yang jahat dan keberdosaan, supaya kami tetap bisa bersemi di taman kehidupan ini, menjadi berkat di muka bumi ini, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
mengambil waktu teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.